Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya senantiasa sehat walafiat ya. Alhamdulillah hari ini kita masuk ke pembelajaran tematik tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Nah, tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, melalui teks bacaan organ gerak pada manusia dan hewan, siswa dapat menemukan ide pokok atau gagasan utama dalam teks dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati gambar alat gerak, siswa dapat menjelaskan alat gerak manusia dan hewan dengan benar. Hari Minggu adalah hari libur sekolah. Namun demikian, menurut Edo, hari Minggu bukanlah hari yang harus dilewatkan begitu saja. Sejumlah rencana telah dia persiapkan, mulai dari berenang, menemani Lani membeli buku, hingga pergi ke kandang kelinci. Dari sejumlah rencana tersebut, Edo lebih memilih untuk pergi ke kandang kelinci. Pak, lucu ya kelinci-kelinci itu, bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah ya, Pak? Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Nah, jadi tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan itu ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Keduanya akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antar kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang kita sebut dengan sistem gerak. Nah, tulang disebut dengan alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan hanya akan diam saja dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Namun anak-anak, walaupun merupakan alat gerak pasif, tetapi tulang mempunyai peranan yang sangat besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Sedangkan otot disebut dengan alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot menempel pada tulang bergerak, maka otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, jadi setelah membaca teks tadi, ada berapa paragraf ya dalam teks berjudul organ gerak manusia dan hewan? Ya, benar sekali. Ada 5 paragraf. Tiap paragrafnya terdiri dari satu pokok pikiran dan beberapa kalimat pengembang. Nah, masih ingat kan pokok pikiran itu apa? Ide pokok atau pokok pikiran adalah gagasan tersusunnya sebuah paragraf. Ide pokok disajikan dalam bentuk kalimat utama, biasanya terdapat pada awal paragraf, akhir paragraf, bahkan ada yang campuran.
Contohnya bisa kita lihat di paragraf pertama. Paragraf 1, ide pokoknya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Maka dikembangkan dengan kalimat ini. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Jadi inti dari paragraf 1 itu adalah ini ya, salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Kemudian intinya ini diperjelas lagi ditambahkan dengan kalimat pengembang. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang coba kita lihat di paragraf yang lain ya. Pada paragraf kedua, ide pokoknya adalah gerak pada hewan dan manusia menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Lalu, ide ini dikembangkan lagi dengan kalimat ini. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, dan seterusnya. Kemudian pada paragraf ketiga, ide pokoknya adalah organ gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan, yakni tulang dan otot. Dan ide pokok ini dikembangkan dengan beberapa kalimat pendukung ya, seperti alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot, dan seterusnya. Nah, jadi kalimat pengembang ini digunakan untuk mendukung, memperkuat ide pokok sehingga menjadi paragraf yang menarik ya. Bisa dipahami ya anak-anak? Nah, sekarang kita lihat di paragraf keempat ya. Di paragraf keempat ini, ide pokoknya adalah tulang merupakan alat gerak pasif. Kemudian didukung dengan kalimat pengembang ini. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Begitu juga dengan kalimat ini ya, setelahnya itu juga merupakan kalimat pengembang. Nah, sedangkan untuk paragraf kelima, ide pokoknya adalah otot merupakan alat gerak aktif. Kemudian dikembangkan dengan kalimat ini. Pada saat otot menempel pada tulang bergerak, maka otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, sekarang tugasnya kembangkanlah ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Yang pertama, organ gerak terdiri atas dua macam. Silakan kalian tuliskan kalimat pengembangnya ya. Untuk paragraf kedua, ide pokoknya adalah organ gerak banyak sekali fungsinya. Nah, ini juga kalian kembangkan dengan beberapa kalimat agar menjadi satu paragraf. Lalu untuk paragraf ketiga, tanpa organ gerak manusia tidak dapat bergerak. Nah, ini bisa kalian kembangkan dengan beberapa kalimat pengembang sehingga menjadi satu paragraf yang menarik. Nah, itu tadi ya untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa menjadikan manfaat. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya.